Allah masih mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang baik, masjid, kumpul bersama orang-orang baik, sholat subuh berjamaah beraktivitas yang baik, kemudian kita lanjutkan dengan kajian atau tolak. Insya Allah adalah bagian dari ikhtiar kita agar semangat atmosfer kebaikan itu selalu menyertai dan melingkupi kita. Mudah-mudahan ketika nanti Allah mewafatkan kita, Allah mematikan kita, Allah pun mematikan kita dalam kondisi yang baik, alias husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di mukadimah tadi saya mengawalinya dengan kalimat tahmid yang biasa kita baca setelah kita bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Beberapa poin penting yang bisa kita kaji, kita dalami. Ternyata jemaah yang berbahagia, tidur yang kita jalani sehari-hari sampai kita berusia saat ini adalah pembelajaran dari Allah tentang kematian. Makanya ketika kita tidur kan kita dididik oleh guru-guru kita dulu. Nah, kalau mau tidur jangan lupa berwudu. Setelah tidur kemudian sembari baca doa. Bismika Allahumma ahya, dengan namamu ya Allah ahya saya hidup. Wa bismika amut, dan dengan namamu ya Allah saya mati. Jadi tidur yang kita jalani itu hakikatnya kita belajar tentang kematian. Hanya ada ungkapan an-naum ba'dal maut. Tidur itu separuhnya mati. Tidur itu separuhnya mati. Maka ketika dalam fenomena kehidupan kita sehari-hari, kalau ada orang mati, kita tidak perlu kaget. Kenapa? Bukan hal yang baru dalam kehidupan kita. Allah sudah mengajari kita, Rasulullah sudah mengenalkan kita tentang bagaimana persiapan sudah bukan ketika mati. Tidur adalah bagian dari kematian. Kemudian ketika kita bisa dikembalikan ruhnya oleh Allah kemudian kita hidup, kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah pagi hari ini Allah mengumpulkan kita. Jamaah yang berbahagia, ada fenomena yang berkembang akhir-akhir ini dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan beragama. Ya, entah muslim, entah kafir. Ya. Ada fenomena orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Ada juga orang yang bertuhan tapi tidak punya agama. Kalau orang yang tidak bertuhan dan tidak beragama itu sudah kita mampu dari dulu. Namanya ateis. Tidak teis agama. Jadi orang tidak punya agama, tidak mengenal Tuhan, tidak mengakui adanya agama dan tidak mengakui adanya Tuhan, itu namanya ateis. Tapi sekarang muncul fenomena baru, hatta di kalangan umat Islam sendiri. Ada fenomena orang itu ngakunya Islam, tapi dia tidak bertuhan. Apa contoh realitasnya? Kita bisa bayangkan. Di perumahan kita ini mayoritasnya musliman. Berapa persen yang mau datang subuh hari ini? Kalau kita ketuk pintu, dakwah ala teman-teman jamaah tabligh. Dari pintu ke pintu, Pak subuh, Anda itu mengganggu saya muslim
saya ngerti itu soal saya ngerti, tapi tidak bergerak. Ya. Berapa banyak di antara kita orang yang rumahnya tembok rumahnya menempel dengan masjid, diundang oleh Allah sehari 5 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dia tidak bergerak. Ditanya, Muslim? Muslim. Tapi tidak bertuhan apa? Kewajiban agama sebagai perintah Tuhan dalam agama itu tidak ditunaikan. Maka berbahagialah kita yang hari ini oleh Allah masih dijadikan sebagai orang Muslim dan bisa mengamalkan nilai-nilai Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya salat subuh berjamaah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna ahfala sholati alal munafiqin. Sesungguhnya sholat yang paling memberatkan, yang paling berat bagi orang-orang munafik. Dia ngomong Nabi SAW. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu ada dua. Satu sholat isya, yang kedua sholat subuh. Ya. Itu sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Jadi kita gampang Bapak Ibu, kita bisa mengukur keislaman dan kemunafikan orang itu gampang. Oleh karena itu yang mengatakan orang munafik itu kan suka berdusta, ingkar janji, pengkhianat. Itu tanda-tanda orang munafik menurut Nabi. Tapi masih banyak. Akhirnya karakter orang munafik yang terkait dengan sholat. Ya. Itu sholat subuh dan sholat isya itu berat bagi mereka. Maka di penghujung hadis itu Nabi mengatakan, seandainya mereka tahu betapa besar pahala yang Allah siapkan kepada orang-orang yang istiqomah isya dan subuh berjamaah, mereka akan mendatangi sholat tempat sholatnya walau habban, sekalipun harus merangkak. Merangkak. Berarti masih kurang apa motivasi yang Rasulullah SAW berikan? Betapa besarnya pahala. Apa kita nggak butuh pahala? Nabi sampai orang yang sholat berjamaah, sholat berjamaah itu lebih baik 27 kali dibandingkan yang sholat sendiri. Seandainya Pak, ini kita berandai-andai saja. Seandainya selesai sholat langsung kita dapat 27 juta, kira-kira masjid kita di mana? Selesai sholat, akhir masjid bersiap bermampor, isinya 27 juta. Ya, insya Allah jamaahnya antri. Sebagai orang antri BBM ketika mau naik itu, begitu. Apalagi di sunnahnya saja Nabi SAW mengatakan, Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh. Selesai azan kita berdoa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah, dan seterusnya. Kemudian kita berdiri salat sunnah 2 rakaat, namanya salat sunnah fajar. Rakaat pertama iftitah Al-Fatihah Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu karena Nabi khairum minad dunya wa ma fiha. Bayangkan Bapak Ibu teman-teman, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nilai salat sunnah pada seorang hamba mukmin di hadapan Allah, di mizannya Allah, di timbangannya Allah itu lebih baik daripada dunia dan segala isi. Siapa orang terkaya dunia? Bill Gates. Oke. Bosnya apa? Microsoft. Masih bisa dihitung Pak kekayaannya. Siapa orang terkaya di Indonesia? Siapa yang punya pabrik rokok itu? Oke. Tapi dia nggak pernah merokok Pak. Dia punya pabrik nggak pernah merokok Pak. Karena dia tahu
Merokok itu membunuhmu. Alhamdulillah di sini nggak ada yang merokok. Di sini Pak, di sini. Entah tahu sudah di sana. Coba bayangkan Pak, merokok itu satu bungkus misalnya 10.000. Masih ada Pak? Ada ya. Terus kita pakai ada satu bungkus 10.000. Sehari habis satu bungkus, 30 hari berapa ratus? 300.000 satu bulan. Satu bulan 300.000. Taruhlah orang Islam yang merokok itu 100 juta. Udah berapa Pak kita bikin berkali-kali? Jadi mereka yang punya pabrik itu bisa kaya bukan karena dia bagi mereka, karena maaf bodoh kita. Ya. Dia ketika di pos rokok itu tidak wajarnya kenapa Anda merokok? Saya tahu kok rokok itu racun. Tapi kok Anda siapkan? Saya siapkan untuk mereka yang mau saja. Dan tidak mau saya tidak paksa. Nyatanya pada yang mau. Bisa dihitung kan? Bisa dihitung. Masih bisa dihitung. Tapi orang yang istiqomah bangun pagi, mending datang ke masjid lebih awal, ambil tahiyatul masjid kemudian selesai adan, dia salat 2 rakaat sebelum subuh. Itu kata Nabi. Nilai kebaikan yang dia dapatkan, pahala yang Allah siapkan untuk dia lebih baik daripada segala kenikmatan yang ada di dunia. Maka berbahagialah kita, bersyukurlah kita yang oleh Allah ditidurkan kemudian di jam-jam tertentu Allah membangunkan kita, kemudian menggerakkan kaki kita untuk datang ke masjid ini. Memang jauh. Memang susah. Mana ada persoalan kehidupan yang tidak susah ini? Kehidupan itu problem. Tugas kita menyelesaikan problem. Ibadah adalah bagian dari wujud ketundukan seorang hamba yang lemah kepada yang maha kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah siapkan sholat sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jangan cari solusi masalah di luar itu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai sarana untuk mencari solusi kehidupanmu. Kalau kita punya masalah, jangan datang kepada konsultan problem kejiwaan karena dia sendiri punya masalah. Kita punya masalah datang ke psikolog. Psikolog sendiri punya masalah dan dia sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Sama seperti dokter, ketika dia sakit dia harus ke dokter juga. Tidak mungkin dokter bisa nyumbang dirinya sendiri kan? Dia pasti dokter juga. Nah kita punya masalah, jangan ke manusia. Nah, kita kan sering baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Tuhan saya itu Allah yang satu, Allahus samad. Allah tempat saya bergantung, Allah saya tempat saya meminta, Allah tempat saya bermohon, Allah tempat saya mengadu atas segala persoalan kehidupan saya. Jadi persoalan kita di Bapak Ibu akan selesai kalau hubungan kita dengan Allah itu baik. Kita beragama dan bertuhan, persoalan kita baik. Selesai. Kenapa pada di antara kita problem kita tuh numpuk dan tidak pernah ada ujung penyelesaiannya? Karena hubungan kita dengan Allah ada masalah. Di hadis Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati shalah." Amal perbuatan seorang hamba mukmin yang pertama akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti adalah tentang salat. Fa in saluha sairu amali. Kalau salatnya bagus, salatnya baik, salatnya benar, Nabi mengatakan akan baik juga amal-amal perbuatan yang lain dan itu sudah tidak diperiksa secara teliti oleh Allah Subhanahu. Wa in fasadat, tapi ingat jawabannya yang dimuliakan Allah. Wa in fasadat,
jika salatnya fasad, rusak, fasad sa'iru amali, maka rusak pula seluruh amal. Kalau semangat hadis ini Bapak Ibu yang kita tarik dalam konteks kehidupan kita di dunia ini. Kalau Bapak Ibu kepingin segala persoalannya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gampang solusi. Allah sudah siapkan. Apa itu? Perbaikilah sholat kita. Itu aja. Udah, jangan cari solusi-solusi yang lain. Perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Kita mungkin sudah sholat. Pertanyaannya, apakah kita sudah sholat? Ataukah hanya sekedar sholat? Sholat bukan kalimat panggilan dengan hayya 'alas sholat, ayo sholat. Supaya apa? Hayya 'alal falah. Problem selesai. Kalau ada orang selesai sholat, problem yang selesai, pasti ada masalah dalam sholat. Yang salah adalah pemahaman orang itu terhadap sholat. Orang yang sholat tidak mungkin miskin, Pak. Tidak mungkin miskin, Pak. Pasti oleh Allah diberi kecukupan hidup. Tidak mungkin tidak kaya dalam pengertian materi. Tapi Allah pasti beri kepada dia kecukupan hidup. Jenengan butuh kaya atau butuh cukup, Pak? Halo? Oke. Ada orang yang kaya, Pak, tapi nggak pernah cukup. Ada orang yang kaya dalam pandangan kita, makanya setelah Jawa hidup itu sawah sinawang. Tergantung siapa yang melihat. Kata yang melihat itu enak, kata yang melihat, yang menjalankan, gak pusing juga dia. Ada orang yang saking kaya, Pak, dia bingung, Pak. Kenapa? Orientasi hidupnya nggak jelas. Kaya, Pak, di mana-mana punya rumah. Perumahan A, ada perumahan B, ada perumahan C, ada perumahan D, ada. Hatta ujung gunung, Pak, dibeli buat rumah. Tapi sayang, rumah yang sekian banyak, Pak, itu tidak dia tempatin, Pak. Ditempati oleh penjaga, setiap bulan dia bayar penjaga itu. Kan ada off-off macam Pak orangnya. Kalau kita ini kan dibeli rumah untuk kita nikmati supaya panas tidak kepanasan, hujan tidak. Kita nikmati, kita ini beli rumah dinikmati oleh orang yang menikmati rumah itu kita bayar pula. Kita cerdas tidak? Kenapa itu? Dia kaya secara materi tapi tidak merasa cukup. Maka tadi mengatakan laisal ghina an tafradil ghina walakin al-ghina minan nafs. Orang yang kaya itu bukan karena kelihatan dia memiliki tumpukan materi yang membuat orang menjadi kaya, sukses, hebat, berhasil. Bukan itu. Walakin al-ghina minan nafs. Orang yang kaya, orang yang merasa cukup dalam hatinya. Ini saya katakan, orang yang sholatnya baik, orang Islam yang agamanya baik, tidak mungkin miskin hidupnya. Jangan bayangkan, bagaimana kita bisa miskin? Kita yang rajin sholat, istiqomah mereka setiap hari itu, Pak, minimal 17 kali kita minta 5 hal. Ada yang minta 8, kalau saya minta 5 aja. Ketika duduk di antara dua sujud, apa yang kita minta? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5. Ada yang adalah warfani, terus wa'afini wa'afani. Ada yang adalah saya minta 5. Allahumma firli, ya Allah, ampunilah dosa-dosa, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, berilah aku kecukupan. Kita tidak minta kekayaan kepada Allah, kita minta kecukupan dari Allah. Nah, orang yang merasa cukup itulah orang yang hidupnya itu nikmat. Jika saya berani mengatakan orang yang Islamnya bagus, agamanya bagus, dia berislam dan dia mengenal Tuhannya, dia tahu membangun komunikasi dengan Tuhannya, dia tidak mungkin dibiarkan oleh Allah menjadi orang yang miskin sehingga menderita. Diberi kecukupan oleh Allah. Wahdini, beri saya petunjuk ya Allah,
Orang yang beragama adalah orang yang bahagia. Kenapa? Mereka sudah punya jangkauan berpikir yang tidak hanya bagaimana sukses di dunia, tapi juga bagaimana sukses di akhirat. Maka ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah anda orang-orang yang cerdas? Sahabat dia menjawab, kenapa? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Kalau kita hidup masa kini, apa yang saya pikirkan? Kematian atau kehidupan? Halo? Kematian atau kehidupan yang sering kita pikir? Kehidupan, Pak. Pak, besok ketemu ya? Oke, siap. Orang beriman? Insya Allah. Pak, ada undangan. Acara dari mana? Acara di sini. Oke. Ya, nanti saya datang ya. Jam 7 ini saya datang. Orang beriman ya? Insya Allah. Jam 7 saya akan datang. Kenapa begitu? Karena kita cenderung seakan-akan kehidupan ini kita yang ngatur. Padahal tidak. Nabi mengatakan orang yang selalu adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya bekal untuk menghadapi kematian. Nah, ini orang yang beragama dan berdoa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah. Kita ini kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih masih tinggal usia sisa, Pak. Saya tahun depan sudah 50, ikut Nabi 63, tinggal 14 tahun selesai. Itu kalau sampai 63. Ya. Jadi usia kita usia sisa. Secara matematika memang bertambah dari 60 tahun 3 bulan, dari 60 tahun 4 bulan. Tapi hakikatnya usia kita ini setiap hari dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma berapa persen manusia yang sadar dengan itu? Seandainya semua orang itu paham, sadar bahwa hidup saya malah seperti ini, bagaimana menghamba, bagaimana beragama dan mengakui Tuhan Allah saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah tidak ada orang yang jauh dari masjid. Akan selalu menggantungkan hati di masjid. Pada hadis yang panjang kita mengatakan, nanti di akhir kiamat nanti ada 7 kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada waktu itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah seseorang rajulun qalbuhu, hatinya mu'allaqun bil masajid, yang sudah terikat dengan masjid. Nah, dia sudah tahu siapa Tuhan dan dia tahu membangun kemesraan dengan Tuhan. Ini luar biasa. Maka tidak ada orang yang tidak ingin kebahagiaan. Itu memang dia senang, tidak mau bahagia. Tidak ingin orang yang sukses kehidupannya. Memang dia mau, tidak mau yang sukses. Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umat itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Bayangkan, Pak. Jadi Nabi SAW memberikan kasih, semua orang yang sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar pasti masuk surga. Kecuali mereka yang tidak istiqomah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan. Jalan-jalan kesuksesan hidup itu Allah sudah bentangkan, Allah sudah buka. Anda tinggal pilih, mau jadi ahli Quran, monggo. Mau jadi ahli sholat sunnah, monggo. Mau jadi ahli infak, monggo. 1, 2, 3 kotak infak warnanya kuning. Ini apa ya? Warnanya, termasuk orang saya. Sudah siap, jalan-jalan ke
kebaikan yang Allah siapkan. Anda mau jadi ahli tahajud Allah, Anda mau jadi ahli salat berjamaah Allah, Anda mau jadi ahli sabar Allah, Anda mau jadi ahli puasa Allah. Sudah Allah bentangkan. Anda mau jadi ahli sedekah Allah, tinggal milih sampai mau masuk lewat jalan mana. Tapi jangan cari jalan selain yang Allah dan Rasul turun. Jangan cari jalan keselamatan selain dari yang Allah dan Rasul tuntunkan, itu aja. Maka coba kita periksa di pembukaan surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk, lin, bagi orang-orang al-muttaqin, yang bertakwa. Sinten orang-orang bertakwa itu? Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada apa yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad, Nabi dan kitab tasbih, dan beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun. Bayangkan orang beriman, jangkauan berpikirnya sampai bagaimana meraih kesuksesan hidup di akhir. Apa modalnya? Iman kepada yang nampak ataupun tidak nampak, yang nyata ataupun yang goib. Iman. Setan ada, cukup. Malaikat ada, cukup. Jangan sembah malaikat. Allah ada, apa? Sembah itu Allah. Gimana caranya? Pelajari agama. Saya kan ngajar SD. Saya sering susah mana? Mas, kalau kamu tanya siapa Tuhan, oleh teman mau yang orang katakan Allah itu Tuhan saya. Kemudian kalau dia bertanya lagi, siapa Allah itu? Kira-kira apa jawabnya? Ya Allah Tuhan saya, bukan itu. Kamu bisa nggak menjelaskan siapa Allah itu? Lalu saya jelaskan, Allah itu ketika memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang layak kita sembah, itu tidak berhenti sampai di situ, jemaah. Allah juga memperjelaskan identitas dirinya supaya kita lebih mantap. Di mana Allah menjelaskan identitas dirinya? Di surah Al-Ikhlas yang sering kita baca. Qul huwallahu ahad, Allah itu Allahus samad. Allah itu tempat kita meminta, tempat kita berharap, tempat kita berharap. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Maka agak heran kalau ada orang tokoh Islam yang setiap hari baca qul huwallahu ahad, begitu 25 Desember ngomong selamat hari lahir anak Tuhan. Ini kiai yang rono-rono off-on. Setiap hari dia ngomong Allah itu satu, Allah itu satu, Allah itu satu. Begitu 25 Desember sama hari lahir anak Tuhan. Cuma jangan pesan Desember nanti, jangan pesan. Ya, hati-hati pula. Ini strategi dakwah mereka, orang-orang Kristen, supaya menjebak kita. Sekarang ini undangan Natal bersama sudah dirubah, Pak. Tidak pakai undangan Natal bersama, tapi apa? Maulid Nabi Isa. Kenapa? Cerdasnya mereka. Kenapa? Kalau Maulid Nabi Isa kan senang kan? Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi. Mereka juga ikut-ikutan. Pakai istilah itu, Pak. Maulid Nabi Isa. Dulu kan Natal cerdasnya mereka itu menjebak kita. Enggak masalah, itu kan hanya ucapan. Betul, gara-gara ucapan, Pak. Ya.
Saya terima nikahnya yang haram menjadi halal. Jadi jangan anggap hanya ucapan, hati saya nggak munafik. Terus selama Natal di mana feeling saya, hati saya, bagaimana orang bisa menerima pernyataan itu? Maksud hati ngomongnya A, B, mulutnya ngomongnya B. Berarti apa itu? Yang munafik, hipokrit namanya. Allah itu satu, Allah tempat meminta, Allah tidak punya anak, tidak punya orang tua. Yang keempat, Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaan. Nah itu identitasnya Allah. Jadi gampang kita membaca. Nah, ini Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Ini penting ya untuk kita pahami. Maka sekali lagi orang-orang yang beriman seperti kita ini tidak hanya berpikir bagaimana sukses di. Kenapa? Tadi itu orang-orang Jawa mengatakan dunia ini seperti mampir minum. Berapa lama Pak minum Pak? Bukan mampir makan, apalagi mampir tidur. Minum itu sedikit. Tugas pokok Allah menghadirkan kita di atas dunia ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rezeki Allah yang tanggung. Tugas kita ikhtiar maksimal. Selesai itu pasrah kepada wilayah kekuasaan Allah tentang hasil usaha. Jangan berharap bahwa setiap usaha yang kita lakukan harus berhasil. Kenapa? Keberhasilan bukan wilayah kita. Maka ketika kisah Nabi Muhammad SAW yang pertama kali menerima salat 50 waktu itu, kemudian diringankan dengan 5 waktu. Itu seandainya berita ini disampaikan kepada sahabat, pas sahabat langsung merespon, kami siap menjalankan 50 waktu sehari semalam. Kenapa? Mereka yakin betul rezeki Allah yang punya wilayah. Nah, kita ini yang 5 waktu pun kadang-kadang kita Pak, ulang mana masuk? Iya Pak, saya sibuk Pak. Saya sibuk apa? Kerja Pak. Kita cari apa? Mencari kebutuhan hidup saya. Terus yang punya rezeki siapa? Allah. Terus sampai cari punya siapa? Enak anda ya. Orang bangun pagi jam 3 mana? Ke pasar. Ke pasar. Lalu ke masjid dulu Pak. Ke masjid dulu baru ke pasar. Ketuklah pintu pemilik rezeki. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Mughni, ya Allah pemilik rezeki, ya Allah yang Maha Kaya, ya Allah yang Maha mengkayakan hamba. Datang ini dulu lah. Apa jalan salat dulu? Saya yakin, saya optimis, saya yakin, seyakin-yakinnya orang yang agamanya baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, utamanya anak-anak muda, nggak usah khawatir. Selama agama Anda baik, yakin Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan hidup Anda. Ini prinsip, ini keyakinan yang harus terserap dalam jiwa. Itu Ustaz, rumah tetangga saya sebagai rumahnya dekat masjid. Mobilnya sejumlah anggota keluarga, handphonenya balik jumlah telinga, rumahnya di mana-mana ada, tapi tak pernah ke masjid. Nggak usah kaget Pak, itu diarani istidraj, jebakan. Orang yang ngaji, orang yang beriman, orang yang berspesifiknya tidak akan terpukau, terlena-lena, tertarik dengan hal seperti apa? Siapa? Dia merasa mulia, dia merasa hebat. Kenapa? Banyak yang senang dengan dia. Tapi hadapan Allah dia tadi kenapa? Ada problem, persoalan dia dengan Allah ketika berkomunikasi. Tapi dulu sendiri oleh Allah. Fa'amman insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
Ada sebagian manusia itu menduga ketika diberi kenikmatan oleh Allah, dia mengatakan Allah telah memuliakan saya. Padahal tidak. Hanya dalam pemahaman kita sebagai seorang muslim, kehidupan ini hanya dua. Senang, susah, tangis, tawa, hidup, mati. Dan semuanya adalah nilai wasilah kebaikan. Kaya, di kekayaan adalah ada kebaikan. Bagi orang yang betul-betul paham tentang makna kaya. Di kemiskinan itu ada nilai kebaikan. Bagi orang yang paham tentang nilai kebaikan dalam kemiskinan. Dalam sakit itu ada kebaikan, ada amal soleh di situ. Dalam sehat juga ada kebaikan, ada nilai amal soleh di situ. Bagi orang yang paham. Selama ini kan kita sering memfonis bahagia, sehat, sakit, menderita, susah, kasihan orang yang sakit berat. Ketika dia sakit, dia sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal seperti ini jamaah yang berbahagia hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang sering ngaji. Kenapa? Orang yang sering ngaji itu tanda-tanda orang yang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang mau dijadikan baik oleh Allah, maka orang itu akan diberi kemudahan untuk memahami agama. Bagaimana caranya supaya memahami agama? Yo ngaji. Tidak ada cara lain. Ngaji itu bukan kewajiban anak TK depan, bukan anak SD. Itu ngaji menuntut ilmu, itu kewajiban setiap muslim. Sampai kapan? Sampai masuk liang lahat. Hatta orang yang mau mati pun masih disuruh ngaji. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan, apalagi kita yang sekeruan seperti ini, saya ngerti panganan enak, saya ngerti duit merah apa yang hijau ini. Gimana Pak? Senang yang merah. Itu sehat itu. Oh nggak mau ngaji. Yang sakit saya pasti suruh ngaji kepada Rasulullah. Ajarkanlah orang yang mau mati di antara kamu itu kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di ujung lisan ucapannya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, niscaya akan masuk surga. Maka mari Bapak Ibu yang berbahagia, di sisa umur ini kita beragama dan berdoa dengan sebaik-baiknya beragama. Jangan beragama hanya sebagai sebuah identitas Muslim, tapi praktek-praktek Islam kita tidak pernah berjalan, tidak pernah berproses. Insya Allah setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang beriman tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Jadi amal soleh seorang laki-laki, amal kebaikan seorang perempuan akan dinilai oleh Allah kalau dia itu beramal ketika dia dalam keadaan beriman. Apa janji Allah? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami berikan mereka kehidupan yang baik. Cukup rezeki, cukup ini, cukup itunya, semuanya akan Allah cukupkan. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, 5 lewat 12 menit. Cukup ya? Nanti saya bisa simpulkan sendiri. Yang saya mau amat ngalur itu kita jelas nih. Tapi mudah-mudahan ada intisari yang dengan bisa tangkap bahwa kita ini diminta oleh Allah menjadi orang Islam yang betul-betul Islam, orang Islam yang mau belajar, orang Islam yang mau berikhtiar menjadi orang baik, senang kumpul sama orang-orang baik. Itu orang Islam. Senang kumpul. Di mana tempat yang baik? Khairul makan fil Islam al-masjid. Itu kata buka bagi tempat yang baik bagi seorang muslim adalah masjid.
Maka kaitkanlah hati kita dengan masjid, insya Allah. Kalau kita sudah kumpul sama orang-orang baik, biasanya orang itu akan mati tergantung kebiasaan. Sedangkan mau mati di mana, mau tinggal ini, mau di Al-Hajrin atau di Al-Giras. Sama Al-Giras 24 jam buka. Ini berapa jam? Nah, ini kan jam 8 sudah tutup. Lalu tadi kalau kita udah baca ini siapa yang jaga? Itu problem yang mau didiskusikan. Ya. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit yang dapat saya sampaikan lagi kepada yang mulia ini, mudah-mudahan bisa menjadi catatan tambahan pengetahuan buat saya pribadi dan kita semua. Saya pribadi saya mohon didoakan, ya, mudah-mudahan istiqomah, ya, di jalan kebaikan dalam dakwah ini. Saya diberi kesehatan supaya ya bisa terus menyampaikan sedikit yang saya ketahui. Saya ingin hidup ini bermanfaat untuk siapa saja. Nah, itu yang kita cari, ya. Bukan bagaimana kita bahagia, tidak, tapi bagaimana kita ini bisa bermanfaat. Kalau hanya kita bahagia itu hanya kebutuhan pribadi kita. Kalau kita bermanfaat, insya Allah orang lain pun akan bahagia. Ketika orang lain bahagia, otomatis kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa al-'afwi indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Wansurna 'alal qawmil zalimin. Wansurna 'alal qawmil fasiqin. Wansurna 'alal qawmil musyrikin. Wansurna 'alal qawmil munafiqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.